Baiklah anak-anak sekalian dimanapun berada, sekali lagi saya ucapkan semoga semoga kalian mendapatkan semangat, mendapatkan gairah untuk belajar dan sekalian segera move on dan siap menghadapi tahun 2021 dan kita siap bersaing. Baiklah anak-anak sekalian di seluruh Indonesia, nomor 6 ini tentang pertidaksamaan bentuk pecahan. Baik, saya bacakan dulu soalnya ya. Yang ditanya adalah banyaknya bilangan bulat genap yang memenuhi pertidaksamaan X plus 2 kali X min 2 dibagi X plus 4 kali X min 4 lebih kecil dari 1. Gitu ya. Baik anak-anak sekalian, ini merupakan pertidaksamaan pecahan. Gitu ya. Pertidaksamaan pecahan. Langkahnya anak-anak sekalian, kalau kita ketemu pertidaksamaan pecahan, maka sebetulnya bagaimana kita mengnolkan sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu harus 0. Baik, kita lihat. Coba kita uraikan satu persatu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah coba kita kalikan X plus 2 kali X min 2. Gitu kan? X kuadrat min 4 dibagi X kuadrat min 16. Sampai sini paham nggak? Nah, anak-anak sekalian, hati-hati tidak boleh melakukan X kuadrat min 16 kali ke kanan. Nggak boleh. Kenapa demikian? Karena X kuadrat min 16 itu belum tentu positif negatifnya. Jadi X kuadrat min 16 itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Gitu ya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah pindah ruas. Satunya pindah ke kiri. Nah, lalu gimana? Setelah pindah ruas, biasa anak-anak sekalian, kalau kita menjumlahkan pecahan, ingat, menjumlahkan pecahan, maka yang harus kita lakukan adalah samakan penyebutnya. Sekali lagi apa? Samakan penyebutnya. Dalam hal ini penyebutnya adalah X kuadrat min 16. Maka 1 bisa kita jadikan sebagai X kuadrat min 16 dibagi X kuadrat min 16. Sampai sini paham ya? Nah, ketika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa mengurangkan pembilangnya tuh. Ya, yaitu apa? Berarti dalam hal ini X kuadrat min 4 dikurangi X kuadrat min 16. Gitu ya. X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. Min 4 dikurangi min 16 dari 12. Maka kita peroleh 12 dibagi X kuadrat min 16. Sampai sini paham? Nah, lalu gimana? Faktorkan gitu loh. Kalau kita faktorkan, maka kita peroleh X plus 4 kali X min 4. Nah, dari sini gimana? Kita cari pembuat nolnya. Nah, maka dapatlah X-nya antara min 4 dan 4. Pertanyaannya, kenapa sih 4 dan min 4 tidak masuk? Hati-hati anak-anak sekalian. X plus 4 dan X min 4 itu posisinya sebagai penyebut. Penyebut nggak boleh 0. Jadi X-nya nggak boleh 4 dan nggak boleh min 4. Sehingga min 4 dan 4-nya tidak masuk. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, antara min 4 dan 4 yang ditanyakan bilangan bulat genap. Berarti ada apa aja nih? Berarti ada min 2, 0, dan 2. Gitu ya. Maka jawabannya berapa? 3. Yaitu A. Nah, gitu ya. Min 2, 0, dan 2. Ada 3 buah. Ya jawabannya. Gimana sampai sini? Paham ya? Jadi prinsipnya ingat anak-anak sekalian, ketika kalian ketemu dengan pertidaksamaan pecahan, berarti nolkan sebelah kanan. Dan ketika ingin menjumlahkan pecahan, samakan penyebutnya. Itu 2 kunci yang harus kalian pegang. Paham? Ada yang tanyakan? Tentunya tidak. Karena ini rekaman gitu ya. Baik. Nomor 7 selanjutnya. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian semangat selalu. Nah, nomor 7, ini merupakan soal fungsi inverse.
dengan persamaan kuadrat. Nah, fungsi inverse. Baik, kita bacakan. Jika fungsi f merupakan inverse dan grafiknya berbentuk garis lurus dengan gradien positif serta memenuhi persamaan fx dikurangi f inverse sama dengan 3/2x ditambah 3. Yang ditanya adalah fx ditambah f inverse x. Nah, kata kunci yang pertama, kita lihat bahasanya anak-anak sekalian. Nah, kata kunci yang pertama adalah grafiknya berbentuk garis lurus. Garis lurus itu apa? Yaitu fungsi yang x-nya berpangkat 1. Nah, sehingga untuk memudahkan, langkah pertama gimana? Kita misalkan dulu fx-nya, yaitu ax ditambah b. Gitu ya. Nah, kenapa ax tambah b tadi dikatakan? Karena dia garis lurus. Ya. Nah, yang kedua, setelah fx-nya dimisalkan, maka kita cari f inverse-nya. Ya kan? Nah, nanti dengan cara membolak-balik kayak gitu ya, b-nya kepindah ke kiri, jadi fx min b, kemudian dibagi a, jadi ax dikurangi b per a, gitu ya. Dapat inverse-nya. Lalu gimana? Nah, lalu kita substitusi ke persamaan ini. Fx dan f inverse-nya. Fx-nya ax ditambah b, f inverse-nya 1/x dikurangi b per a. Kita masukin. Ya, substitusi. Nah, setelah disubstitusi, anak-anak sekalian, kita samakan nih. Berarti x dengan x dikurangkan, maaf. Set, kalau kita kurangkan, berarti a min 1/ax ditambah b plus b per a sama dengan 3/2x ditambah 3. Baik, sampai sini lalu gimana? Nah, anak-anak sekalian, lalu kita peroleh a min 1/a sama dengan 3/2. Ini kita lihat koefisien x ini. Koefisien x yang sebelah kiri kita samakan dengan koefisien x sebelah kanan. Sampai sini paham? Jadi sekali lagi, a dikurangi 1/a sama dengan 3/2. Kita kali 2a berarti kita peroleh 2a kuadrat min 3a min 2 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat ya. Tinggal difaktorkan anak-anak sekalian. A-nya min setengah dan A-nya 2. Nah, A-nya kenapa diambil yang positif? Karena sebetulnya di sini, gradiennya positif. Ingat yang namanya gradien itu koefisien dari X. Koefisien dari X itu adalah A. Berarti A-nya harus positif. Antara min setengah dengan 2, siapa yang positif? 2. Maka yang kita ambil A-nya sama dengan 2. Itu yang pertama. Nah, sehingga kalau kita substitusi kemari, nah, yang kedua ini samakan gitu ya. Nah, selanjutnya B ditambah B per A sama dengan 3. Ini yang ini. Berarti kan B ditambah B per A sama dengan 3. A-nya kan 2. Berarti B tambah setengah B itu 3/2B sama dengan 3. Atau B-nya sama dengan 2. Sampai sini paham? Nah, ketika kita tahu berapa A-nya dan berapa B-nya, berarti tinggal masukin kemari. Benar gak sih? Berarti ini fx-nya adalah 2A ditambah 2. F inverse-nya adalah 1/2x dikurangi 1. Nah, sehingga ketika ditanyakan fx ditambah f inverse x-nya, ya tinggal masukin. Ya toh? Jadi fx ditambah f inverse x sama dengan 2x ditambah 2 ditambah setengah x min 1. 2 tambah setengah sama dengan 2 setengah atau 5/2. 2 tambah min 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya 5/2x tambah 1. Berarti jawabannya adalah D. Baik, sampai sini paham? Jadi sekali lagi, kuncinya apa di sini? Kuncinya adalah kita misalkan dulu fx-nya sama dengan ax tambah b, karena dia linear. Gitu. Yang kedua, jangan lupa samakan koefisien x dan konstanta. Baik, sampai sini paham? Mudah-mudahan kalian paham ya.
Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lihat tentang nomor 8, tentang fungsi logaritma. Ya, logaritma. Logaritma ini kebalikan dari apa namanya? Eksponen. Baik. Diketahui anak-anakku sekalian, fx sama dengan 4 log x pangkat 3 dikurangi 2 dibagi 4 log x, dan x-nya tidak boleh sama dengan 4, maka fx per 4 ditambah f4 per x sama dengan. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, ada beberapa cara dalam menjelaskan seperti ini. Kita lihat coba bahasanya. Gitu ya. Boleh langsung dimasukkan x per 4-nya, masukkan, gunakan sifatnya anak-anak sekalian. Atau boleh dimodifikasi dulu kalau bisa. Nah, coba kita lihat. Oke, coba kita pakai cara modifikasi dulu anak-anak sekalian. Jadi kita uraikan dulu fx-nya gitu, supaya lebih sederhana kali ya. Gitu ya. Baik, fx sama dengan 4 log x pangkat 3 min 2 dibagi 4 log x. Nah, pertama kita gunakan sifat pecahan. Kita pecahkan. Oke, atau ke atas. Set, gitu. Sampai sini paham? Jadi, ingat bahwa 1 dibagi 4 log x sama dengan x log 4. Dibalikin ya. Ini ya kan. Jadi langkah pertama kita balikan, kita ke atasin dengan cara basis ditukar dengan numerus. Berarti x log 4. Nah selanjutnya anak-anak sekalian, kita kalikan tuh gunakan cara pelangi. Ya kan. X log 4 dikali 4 log X pangkat 3. Berarti 4-nya hilang. Jadi X log X pangkat 3. Nah sementara kalau X log 4 dikali min 2 ya sama dengan min 2 log X log 4. Kira-kira demikian. Nah kita tahu X log X pangkat 3. X pangkat berapa yang sama dengan X pangkat 3? Ya berarti X pangkat 3. Berarti jawabannya pasti 3. Nah, maka saya peroleh 3 min X log 16. 16 dari mana? Nah, sekalian. Dari 2 yang dimasukin ke dalam. Pakai sifat. Sampai sini paham? Nah, baik. Nah, selanjutnya gimana? Kita lihat yang ditanyakan. Fx per 4 ditambah F4 per X. Berarti X-nya ini kita ganti dengan X per 4. Berarti X per 4. Dan X yang di sini kita ganti juga dengan 4 per X. Berarti 4 per X. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita ganti coba. 4 per X ini, ingat sifat logaritma, 4 per X ini, itu bisa diganti dengan X per 4 pangkat min 1. Ya kan? Dan min 1-nya bisa ke bawah ke sini. Ya enggak? Maka saya peroleh, ini yang harus diingat nih. Ya kan? Ya sekali lagi, sifat yang keberapa? Yang ketiga atau keempat? Ya, bahwa 4 per X ini 4 per X bisa diganti dengan X per 4 pangkat min 1. Min 1-nya dikebawahin. Ini jadi plus. Gitu. Nah nanti gimana? Min X per 4 log 16 ditambah X per 4 log 16. Berapa itu? 0. 3 tambah 3, 6. Jadi jawabannya 6. Atau D. Oke gimana? Paham? Berarti ingat-ingat ini sifatnya ya. Di sifat yang terakhir ini yang harus diingat. Oke, itu nomor 8. Gimana anak-anak? Paham? Oke, mudah-mudahan paham ya. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, kita lihat ke berapa tuh? Ke mana? Ting tung, nggak ada. Ada.
Nomor 9 tentang fungsi trigonometri with SPLDV, gitu ya. Baik, kita lihat diketahui fungsi Gx sama dengan B cos ditambah 2A jika nilai maksimum dan minimum dari Fx yaitu A sin X ditambah B berturut-turut 4 dan 2, maka nilai fungsi Gx adalah, pada prinsipnya anak-anak sekalian, yang harus kita ingat adalah bahwa ketika ditanyakan nilai Gx itu interval berapa sampai berapa, tentunya kita mengingat bahwa apa? Gx itu pasti di antara nilai maksimum dan minimum. Jadi sebetulnya yang dicari di sini adalah berapa nilai maksimum Gx dan berapa nilai minimum. Nah, sehingga si Gx itu rentangnya gimana? Ada di antara nilai minimum dan maksimum. Jadi yang sebelah kiri ini minimum, anak-anak sekalian. Yang sebelah kanan maksimum. Nah, untuk itu maka kita harus tahu dulu A dan B-nya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menggunakan nilai maksimum dan minimum dari F. Baik, kita lihat. Kalau kita lihat, anak-anak sekalian, bahasanya, kita harus ingat bahwa ketika Fx sama dengan A sin X ditambah B, maka maksimumnya apa? Harga mutlak A tambah B. Minimumnya apa? Harga negatif A-nya tambah B. Gitu. Ini maksimum. Berarti harga mutlak A ditambah B sama dengan 4. Kalau minimum itu berarti ini jadi min. Ini jadi min. Berarti min harga mutlak A tambah B sama dengan 2. Nah, ini dua persamaan anak-anak sekalian. Sehingga untuk mencari A dan B-nya bagaimana? Ya kita harus eliminasi. Boleh kita eliminasi A-nya dulu atau boleh B-nya. Oke, kita eliminasi. Kita jumlahkan saja langsung ya. Maka saya peroleh 2B sama dengan 6 atau B-nya sama dengan 3. Sampai sini paham? Nah, ketika saya masukin B-nya 3, berarti 4 kurangi 3 sama dengan 1, A-nya bisa plus 1, bisa minus 1. Gitu. Nah, lalu gimana? Ya kita coba satu-satu gitu kan. Nah, selanjutnya kita misalkan, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Gx sama dengan B cos X ditambah 2. Nah, kita ambil. Misalkan B-nya 3 kan, A-nya berapa misalkan? 1 aja dulu. Berarti kalau B-nya 3, A-nya 1, maka saya peroleh Gx sama dengan 3 cos X ditambah 2. Nah, dari sini gimana prinsipnya? Sama dengan prinsipnya apa? Nilai maksimumnya apa? Ya berapa nilai maksimum 3 cos? 3 tambah 2 berapa? 5. Minimumnya berapa? Ini jadi min 3 tambah 2 min 1. Jadi maksimum 5, minimum min 1. Sehingga nilai G-nya ada di antara min 1 dan 5. Jawabannya C. Nah, gitu anak-anak sekalian. Jadi diingat-ingat lagi, yang harus diingat adalah bahwa dalam hal ini nilai cos dan sin. Maksimum sin adalah 1, minimumnya min 1. Begitupun cos maksimumnya 1 dan minimumnya min 1. Oke. Dan yang ke-10 anak-anak sekalian. Mana yang ke-10? Transformasi geometri. Pada kurva X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 sama dengan 0. Setelah ditranslasikan min 1 dan 2, kemudian dicerminkan terhadap garis X tambah Y sama dengan 0, atau bisa kita ganti Y sama dengan min X atau X sama dengan min Y, maka hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C. Yang ditanyakan A plus B plus C sama dengan 8. Baik anak-anak sekalian, kita lihat bahasanya. Kita akan mulai dari yang awal dulu. Kita transformasikan atau translasikan dengan matrik min 1 dan 2, lalu dicerminkan terhadap X tambah Y sama dengan 0. Dalam hal ini, berarti kita harus ingat prinsip-prinsipnya. Coba kita lihat satu persatu. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2 sama dengan
Ketika ditranslasikan oleh min 1 dan 2, nah, maka persamaannya gimana? Ya tinggal dikurangi masing-masing sebetulnya. Ini min 1. Jadi gimana nantinya? X dikurangi min 1, Y dikurangi 2 gitu. Berarti saya peroleh apa? X dikurangi min 1 kuadrat tambah Y dikurangi 2 kuadrat min 2 sama dengan 0. Udah sampai sini? Gitu. Jadi X dikurangi min 1, Y dikurangi 2. Kemudian kita uraikan nih. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 4Y tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya, anak-anak sekalian, dicerminkan terhadap X plus Y sama dengan 0. Atau kalau kita ubah sedikit, dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Atau X sama dengan min Y. Kalau Y sama dengan min X, artinya apa? Ya Y-nya sama dengan min X. Diganti dengan min X. Dan kalau dibalikin, X-nya sama dengan min Y. Berarti gimana? X-nya diganti dengan min Y, X-nya diganti dengan min Y di sini ya. Kemudian Y-nya gimana? Diganti dengan min X. Dan Y yang di sini pun gimana? Diganti dengan min X. Maka saya peroleh, apa tuh? Min Y kuadrat tambah min X kuadrat ditambah 2 kali min Y. Dikurangi 4 kali min X ditambah 3. Tentunya kalau min dikuadratin jadi positif. Gitu. Ya, ini kan min Y dikuadratin, min Y kuadrat. Ya toh? Nah, ini udah diuraikan. Jadi udah disusun, maaf. Min X kuadrat, min X kuadrat. Min Y dikuadratin, Y kuadrat. Min 4 kali min X plus 4X. 2 kali min Y, min 2Y. 3-nya tetap. Sampai sini paham kan? Nah, dikatakan katanya hasil transformasi kedua ini, yaitu translasi dan pencerminan ini, katanya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX ditambah B tambah C. Selanjutnya gimana berarti? Kita bandingkan. Ya enggak? A-nya koefisien dari X, Y-nya koefisien, B-nya koefisien dari Y, dan C-nya konstanta. Ya udah, tinggal kita bandingkan saja. Berarti gimana? A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan 3. Sehingga ketika ditanya A tambah B tambah C sama dengan berapa? 4 tambah min 2 tambah 3. Sama dengan 5. Itu B. Baik, sampai sini paham? Gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi transformasinya anak-anakku sekalian gitu. Ya, mudah-mudahan kalian diberi kelancaran dalam belajar, dimudahkan menuntut ilmunya. Gitu ya. Oke, gitu dulu nomor 10. Nanti kita lanjut ke termin yang ketiga, pembahasan nomor 11 sampai 15. Oke, begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao.